Hai teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bersama Saiful Anwar di sini. Oke, pada video kali ini kita akan melakukan update ya tentang potes pucuk yang sudah kita laksanakan. Nah, kemarin kan di sini sudah kita pangkas pucuk, kemudian tumbuh sprout dan membawa bunganya kecil, kemudian kita potong lagi ya di sini. Nah, sekarang yang sudah kita potong ini sprout lagi dan sudah lumayan panjang lagi ya. Nah, ini juga membawa bakal bunga. Nah, ini ya contohnya ya teman-teman. Tuh, membawa bakal bunga. Nah, ini bukan bunga PHP ya. Ini kalau kita rawat akan menjadi buah. Ya, ini bukan bunga PHP. Hanya saja terlihat dari kecil itu tandanya tidak akan menjadi besar ya. Walaupun bunga PHP tapi tetap saja tandanya kecil. Kemudian kita lanjut ke sini. Nah, ini yang sudah kita potes pucuk juga. Ini membawa bakal bunga juga. Nah, ini ya. Nah, ini juga bukan bunga PHP ya. Kenapa? Karena ini membentuk brokoli. Hanya saja brokolinya itu kecil ya. Jadi bukan bunga PHP membentuk brokoli, tapi brokolinya kecil. Ini kalau kita rawat juga akan menjadi buah ya. Tapi kemungkinan tandannya kecil. Kalau untuk yang di atas ini belum terlihat ya. Kemudian kalau untuk yang di atas yang kita potes pucuk yang di atas ini ya, kita potes pucuk, kita lihat dia juga membawa bakal bunga ya, brokoli tapi kecil. Nah, misalkan teman-teman potes pucuk kemudian tumbuh brokoli seperti ini ya, brokoli yang cukup kecil. Kalau teman-teman pingin memelihara, dipelihara saja karena ini tetap akan menghasilkan buah ya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa brokoli yang kecil seperti ini kemungkinannya juga buahnya kecil. Maka dari itu kalau saya ini kan brokolinya kecil, di sini saya ingin mencari yang brokolinya berpotensi lebih besar. Maka dari itu kita akan melakukan pangkas pucuk lagi. Nah, ini sudah dipangkas kemarin, di sini tumbuhnya ya. Sproutnya di sini kita pangkas lagi, kita tumbuhkan di sebelah sini. Yang ini sudah sprout, kita pangkas di sini supaya tumbuh di bat yang ini. Ini ya, kita pangkas mepet supaya nutrisinya langsung ke arah mata batnya. Gitu ya. Oke, untuk yang ini juga akan saya pangkas juga ya. Nah, yang ini berhubung di sini sudah sprout, kemudian tidak disengaja yang bawahnya juga sprout ya. Aslinya juga membawa bunga ya, walaupun bunganya kecil. Ini ya, walaupun dia membawa bunga tapi bunganya kecil ya, brokolinya sangat kecil. Kemudian sprout lagi di bawah sini tuh, sepertinya membawa bunga juga ya, tapi juga kecil juga. Kemudian di bawahnya juga sprout. Nah, maka dari itu di sini saya akan
memotong ya, karena sudah semprot banyak. Saya memotong yang tidak semprot sama sekali ya. Jadi akan saya potong di sekitar sini, kemudian di sini sudah semprot ya, kita hilangkan supaya nutrisinya terfokus ke mata bat yang baru ini. Ya, cukup sayang ya sebenarnya, ada beberapa sprout dan beberapa membawa bunga, tapi bunganya kecil. Jadi saya inginnya yang bunganya yang besar, maka dari itu kita potong. Kalau teman-teman misalkan ngebet pingin punya buah anggur, kemudian dipotong sprout dan bawa bunga, walaupun kecil bisa dipelihara ya, walaupun kecil seperti ini bisa dipelihara karena ini bukan bunga PHP, ini bunga sejati, hanya bunga sejati yang ukurannya kecil gitu. Di sini saya potong supaya mendapatkan hasil yang lebih besar. Ya, kemudian di sini yang di atas ya teman-teman ya, ini juga membawa brokoli, cuman ukurannya kecil juga, kita pangkas lagi. Ya. Di sini juga saya akan menanggapi, kemarin ada yang memberikan saran bahwa di bat tertentu itu dapat menghasilkan bunga yang baik gitu. Nah, di sini saya ingin mengkonfirmasi bahwa kalau dipotes pucuk misalkan tidak keluar bunga tapi tidak maksimal, kemudian kita pangkas lagi. Nah, itu tekniknya seperti itu ya. Jadi di sini di potes pucuk itu tidak menggunakan bat-bat yang potensial. Jadi kita hanya potes pucuk, ketika tidak sesuai ya kita pangkas lagi, kalau tumbuh tidak sesuai kita pangkas lagi, dan seterusnya. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan metode yang bercampur-campur. Nah, kenapa? Karena setiap metode itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, ketika kita mencampur metode, bisa jadi kekurangannya itu tidak saling melengkapi ya. Jadi malah akan berakibat jelek kepada pohon kita. Maka dari itu saya menekankan sekali lagi supaya ketika kita menggunakan suatu metode, kita harus konsisten ya. Jadi metode tersebut harus kita laksanakan sesuai dengan metode tersebut. Jadi tidak kita campur-campur, karena kalau kita campur-campur ya kemungkinan kita berhasil, tapi ada juga kemungkinan kita gagal. Nah, dari sini saya menghindari kemungkinan gagal tersebut ya, yang bisa berdampak sangat buruk ke pohon kita. Maka dari itu di sini saya hanya menggunakan potes pucuk, tidak saya campur-campur dengan metode yang lain. Nah, di potes pucuk ini namanya pangkas naik ya. Jadi setiap pucuknya tumbuh jelek, kita pangkas naik. Tumbuh lagi jelek, kita pangkas naik, dan seterusnya. Nah, itu kalau di metode potes pucuk. Berbeda dengan metode lain, di sini sekali lagi saya tidak ingin mencampur metode potes pucuk dengan metode yang lain, seperti itu ya. Nah, di sini juga yang sudah kita potes pucuk tumbuh, tapi sepertinya tidak normal ya. Apa terkena jamur atau hama, saya juga tidak tahu. Dia melengkung jelek ya. Langsung saja kita pangkas di bawahnya. Ya teman-teman, di sini juga sudah ada
batang ya yang sudah kita axle break. Jadi pucuknya kita pangkas, kemudian di setiap tunas airnya ini kita sisakan 2 mata tunas. Nah ini juga akan kita potes pucuk ya. Jadi tanda-tandanya kalau udah, ini tanda-tandanya kalau sudah mau dipotes pucuk itu mata bat yang paling ujung ini udah sprout ya, sudah pecah. Padahal sudah kita tahan di 2 mata tunas di tunas airnya, tapi dia tetap pecah. Jadi akan kita coba untuk potes pucuk atau pangkas pucuk. Ini adalah yang kita pangkas axle brake, sudah sprout. Kita turun 1 langkah di sini. Yang ini juga ya. Ini kita potes pucuk di sini. Sorry, ini kita axle brake di sini. Sudah pecah bat ya atau sprout. Kita pangkas di 1 mata tunas di bawahnya. Nah, ini sudah kita pangkas pucuknya ya. Tinggal kita bersihkan dari tunas-tunas airnya. Ini tunas airnya masih banyak. Kita bersihkan satu persatu. Tunas air. Ya teman-teman, sudah saya bersihkan dari tunas-tunas airnya. Kita lihat seperti apa penampakannya. Nah seperti itu ya. Jadi dia lebih renggang dan lebih terang. Sinar matahari bisa lebih masuk ke dalam sela-selanya. Sudah kita potes pucuk di sini. Kita harapkan dari sini muncul tunas baru, sprout membawa bunga. Dengan catatan bunganya yang sehat dan besar. Ketika bunganya kecil ya kita pangkas lagi naik ya. Jadi yang di sini dimaksudkan dengan pangkas naik, maksudnya semakin mendekati batang sekundernya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Oh iya, di sini saya tekankan sekali lagi ya, ketika potes pucuk kita pangkas pucuknya, kita bersihkan tunas airnya. Nah, saya ingatkan kembali lagi, saya tekankan bahwa daunnya jangan kita habiskan. Daunnya harus tetap kita pelihara. Inilah yang namanya potes pucuk ya, atau pangkas pucuk. Daunnya tidak boleh kita habiskan. Kalau pangkas total itu daunnya kita habiskan, tapi kalau potes pucuk jangan kita habiskan. Jadi jangan dicampur-campur ya. Saya tekankan sekali lagi, jangan dicampur-campur. Kalau memang teman-teman mau menggunakan pangkas total ya, pangkas total aja tidak apa-apa, karena itu juga bagus ya, metodenya bagus. Mau pakai potes pucuk juga metodenya bagus. Hanya saja saya tekankan jangan dicampur, karena itu berbahaya untuk pohon kita ya. Bisa jadi stagnan atau bahkan mati. Oke, semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.